Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang dijanjikan oleh Allah tempat yang abadi nanti, yang di dalamnya itu penuh dengan kenikmatan, yaitu adalah surga. Surga dulu pernah ditempati oleh nenek moyang kita, manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika beliau diciptakan oleh Allah, memang langsung ditempatkan di surga. Tapi kemudian Allah qadarkan beliau melakukan kesalahan yang hukumannya adalah diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga dan bertempat di bumi. Dan akhirnya beliau beserta Ibu Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk beliau, kemudian berkembanglah sehingga manusia jadi banyak seperti sekarang, termasuk kita. Dan insya Allah kita nanti akan bisa kembali ke rumah kita yang asli, yaitu surga yang memang pada kodratnya manusia dulu pertama kali diciptakan di surga, kemudian dikeluarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita akan kembali lagi ke dalam surga. Tapi tentunya surga pembalasan, surga yang memang sudah disebut oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan sering diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan tentang doa Nabi Adam. Makanya tadi di awal saya sedikit bahas tentang Nabi Adam, karena saya akan membagikan kepada saudaraku sekalian tentang doa Nabi Adam yang dibaca setelah sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Setelah sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Kalau sekarang itu disebutnya sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Tapi kan dulu zaman Nabi Adam nggak ada maqam Ibrahim, karena maqam Ibrahim itu baru ada setelah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Nanti yang akan saya ceritakan adalah tentang keutamaannya, keutamaan apabila kita membaca doa tersebut. Saya akan baca hadisnya. Hadis ini riwayatnya adalah dari Tobroni, rawahu Tobroni. Ceritanya adalah dari Buraidah, Nabi Muhammad SAW bersabda, lama ahbatallahu Adam ilal ardi tofa bil bait usbu'an. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah di muka bumi, Nabi Adam juga sudah melaksanakan ibadah haji. Dengan praktek Nabi Adam tawaf di Baitullah juga sama dengan yang praktek kita laksanakan sekarang, yaitu 7 putaran. Nah, setelah tawaf 7 putaran di Baitullah atau di Ka'bah, washolah hiza al bait rakaatain. Lalu Nabi Adam sholat di arah Ka'bah. Kalau sekarang itu di belakang maqam Ibrahim, kalau dulu ya tempatnya, pokoknya Nabi Adam setelah tawaf itu 7 putaran menghadap ke Ka'bah, melaksanakan sholat 2 rakaat. Sumaqala, kemudian Nabi Adam berdoa, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dzunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta alama annahu la yusibuni ila ma katabatali wa radini bi qadaik. Itu doanya. Tidak terlalu panjang juga tidak pendek. Tapi saya sangat sarankan nanti kepada Anda, wahai saudaraku sekalian, untuk menghafal dan membacanya sering-sering, karena nanti keutamanya luar biasa.
Kalau artinya begini, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, engkau mengetahui rahasia saya dan mengetahui zohir saya. Jadi apa yang ada di batin engkau tahu, dan ada yang ada di lahiriah saya engkau tahu. Karena batin manusia saja Allah tahu, apalagi lahiriahnya. Faqbal ma'zirati, terimalah alasan-alasanku ya Allah. Kemudian wa ta'lamu hajati fa'atini suli, dan engkau ya Allah maha tahu terhadap hajat saya atau kebutuhan-kebutuhan saya, maka berikanlah permintaan-permintaan saya. Wa ta'lamu ma indi faghfir li dzunubi, dan engkau juga tahu terhadap dosa-dosa yang ada dalam diri saya, maka ampunilah dosa-dosa saya. Kemudian as'aluka imanan yubahi qalbi, ya Allah, saya minta diberikan keimanan yang bisa memahamkan hati saya. Jadi ini sangat penting, karena ketika kita diberikan keimanan, yang kemudian dengan keimanan itu hati kita bisa faham dengan kodrat kita sebagai manusia, harus menyembah Allah, menerima dengan semua ketentuan-ketentuan Allah, itu akan membuat diri kita akan hidupnya nyaman di dalam dunia. Terus wa yaqinan shadiqan, dan berikanlah saya keyakinan yang benar. Karena pada kenyataannya ada orang memiliki keyakinan, tapi ternyata yang diyakini itu sebenarnya salah. Nah, di doa ini kita minta pada Allah keyakinan yang benar. Hatta alama annahu la yusibuni illa ma katabatali, sehingga dengan hal itu saya memiliki pemahaman atau saya mengetahui bahwa tidak akan menimpa kepada saya sesuatu kecuali yang telah dituliskan kepada saya. Waradini bi qadaik, dan jadikanlah saya ridho atau menerima terhadap takdir-takdir yang engkau tuliskan untuk saya. Itu doanya. Jadi kalau doa ini memang dibaca oleh kita setelah tawaf 7 putaran, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu. Yang sebelum sholat kita mengucapkan wattakhidhu mim maqam Ibrahim musholla. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun sunnahnya, di rakaat kedua baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Lalu setelah salam kemudian kita dipersilakan untuk membaca doa ini, karena Nabi Adam juga dulu membaca doa ini. Nah, adapun doa ini dibaca di selain setelah sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, itu juga boleh, karena lanjutan hadisnya itu fa'auha Allahu ilaihi, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam membaca doa itu. Ya Adam, wahai Adam, innaka da'autani bidu'ain, engkau telah berdoa kepada saya dengan sebuah doa. Fastajabtu, maka aku mengabulkan laka, untukmu, fihi, di dalam doa. Doamu saya kabulkan wahai Adam. Wala yad'uani bihi ahadun min dzurriyyatika illa istajabtu lahu wa ghafartu lahu dzambahu, dan apabila ada keturunanmu wahai Adam yang berdoa kepada saya dengan menggunakan doa yang kamu baca tadi, maka aku akan kabulkan juga permintaannya, dan aku akan ampuni dosa-dosanya. Wa farjtu hammahu wa ghammahu, dan saya akan hilangkan kesusahannya. Hammahu itu susah sebab keinginannya atau cita-citanya tidak terlaksana. Ada nggak di antara Anda punya cita-cita, punya keinginan, sudah direncanakan mateng, kayaknya kena nih, kayaknya berhasil, nggak kena? Ada nggak? Ada ya. Ya, itu normal lah, hampir rata-rata kita semuanya merasakan. Kadang-kadang kan susah ya, kadang-kadang susah. Nah, waqomahu, dan susah karena musibah yang terjadi, entah itu mungkin kecelakaan atau mungkin barang hilang ya, dan lain-lain. Nah, oleh Allah kesusahan kita sebab musibahkah atau sebab cita-cita nggak terlaksana, itu nanti oleh Allah akan dihilangkan, dilonggarkan. Artinya nanti akan ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat kita puas. Lalu watajartu lahu min wara'i kulli tajir,
dan akan saya jadikan dia pedagang di belakang setiap pedagang. Maksudnya begini, maksudnya orang yang rajin membaca doa ini oleh Allah akan dijadikan dalam bisnis yang dikerjakan oleh dia akan sukses. Dia akan menjumpai keberhasilan di dalam usahanya dia. Allah akan tempatkan dia terdepan, dan pedagang-pedagang yang lainnya itu ada di belakang dia. Ya, artinya Allah akan buat orang yang rajin membaca doa ini, insya Allah ya, dengan izin Allah akan menjadi pedagang yang sukses. Kalau emang dia pekerja, ya pekerja yang berhasil, yang karirnya terus meningkat. Kalau dulu kan memang adanya pedagang yang memungkinkan untuk sukses lebih tinggi lagi adalah pedagang. Kalau sekarang kan nggak mesti berdagang, apapun itu usahanya bisa membuat dia berkarir lebih tinggi lagi. Wa atat hudunya rogimatan, dan dunia akan datang kepada dia dengan remeh. Dunia akan datang kepada dia dengan remeh, walaupun dia tidak menginginkannya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kita tidak mengharap terhadap suatu harta dunia, tapi oleh Allah dikasih. Yang sebenarnya sesuatu harta dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita nggak mengharap, sebenarnya itu dibutuhkan oleh banyak orang, tapi kita sebenarnya nggak ada niat untuk mengharapkan itu. Artinya apa? Artinya kehidupan kita pada saat itu sudah di atas rata-rata. Kalau orang yang kehidupannya ekonominya di bawah rata-rata, dia akan banyak berharap sesuatu pada Allah, diberikan. Nah, ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, itu kan kita tidak berharap akan ada rezeki yang bentuknya A, bentuknya B, bentuknya C. Kenapa? Karena kebutuhan kita sudah terpenuhi gitu loh. Dalam keadaan kebutuhan kita sudah terpenuhi, tapi tetap saja Allah akan berikan itu, akan datangkan itu kepada kita, walaupun kita tidak menghendakinya sebenarnya, tidak ada niat, karena sudah tercukupi. Jadi saudaraku sekalian, jika Anda hafal doa ini dan kemudian rutin membacanya, minimal setelah sholat 5 waktu saja, berarti kan 5 kali Anda membacanya. Apalagi habis sholat duha baca ini, di sholat tahajud baca ini, di waktu luang baca ini. Wah, banyak sekali Anda membaca doa ini. Hanya tinggal nunggu waktu saja, wahai saudaraku. Tinggal nunggu waktu saja, Allah akan jadikan dunia itu datang kepada kita dengan remeh. Artinya kita itu dikejar oleh dunia. Jadi bukan kita yang menjadi hamba dunia, bukan, tapi dunia yang menjadi hamba kita. Kita tidak mencari tapi datang, kita tidak mengejar tapi datang. Itu kan enak. Rezeki itu kan dibagi dua, wahai saudaraku. Yang pertama adalah wujudnya keadilan Allah, yang kedua adalah keutamaan Allah. Keadilan Allah itu orang keluar rumah mencari rezeki terus dikasih oleh Allah, dapat. Itu wujud keadilan Allah. Kalau yang kefadalannya Allah, seseorang ini mengutamakan urusan akhirat, dia tidak mengejar dunia, tapi dunia dibuat oleh Allah, diperintahkan untuk tunduk kepada dia. Dunia yang datang. Nah, dengan kita rajin membaca doa ini, insya Allah dunia akan dibuat oleh Allah tunduk kepada kita. Dan ketika kita menjadi pedagang, insya Allah jadi pedagang yang sukses. Ketika kita memiliki kesusahan, kesulitan, entah itu sebab cita-cita yang tidak tercapai ataupun musibah yang melanda kita, maka musibah itu, kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah dengan cara Allah akan berikan nikmat kepada kita yang membuat hati kita jadi senang. Insya Allah, jika sering kita baca doa ini, apalagi hafal ya, saya sarankan memang hafal. Nanti insya Allah akan ditampilkan di layar Anda bunyi doanya ya, bunyi doanya baik Arabnya ataupun Latinnya, dan insya Allah juga berikut disertakan dengan artinya. Jadi Arabnya, Latinnya, dan artinya. Tapi harapan saya Anda mempraktekannya, Anda rajin membaca doa ini, insya Allah Anda akan keluar dari permasalahan-permasalahan, khususnya adalah di bidang ekonomi. Demikian, semoga yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Atas kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.